Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita sampai pada bagian akhir dari muqaddimah tentang yaitu keutamaan akhlak di dalam Islam, husnul khuluq. Yang mana sebelumnya al-muallif hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya akhlak yang mulia ini bisa diraih dengan 3 perkara. Yang pertama tashihun niyah, memperbaiki niat. Yang kedua al-mujahadatu ala nafs, bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya di dalam jiwa untuk mewujudkan akhlak yang mulia ini. Dan yang ketiga al-isti'anatu billahi fi dzalik, meminta pertolongan kepada Allah pada hal yang demikian itu. Dan yang keempat, berarti ada 4 ya. Yang keempat adalah al-amalu ala nashri hadhil adab, yaitu mengamalkan penyebaran adab ini. Jadi ada 4 perkara bagi seorang muslim yang ingin memperbaiki atau mempelajari akhlak yang mulia yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah. Memperbaiki niat, bersungguh-sungguh di dalam jiwanya untuk mewujudkan akhlak yang mulia ini, kemudian meminta pertolongan kepada Allah, dan yang keempat menyebarkannya, mendakwahkannya. Nah, kemudian beliau menambahkan lagi, beliau menambahkan lagi khususnya pada poin yang kedua, bersungguh-sungguh di dalam jiwanya untuk mewujudkan adab ini. Mengatakan al-muallif hafizahullah taala, hasilu dzalik an yuhaqqiqa fi hadzal maqam 5 anwa'in minal mujahadati li nafsihi. Alhasil bahwasanya mewujudkan akhlak yang mulia ini pada maqam seperti ini hendaknya ada 5 macam bentuk mujahadah li nafsi, bentuk kesungguhan di dalam jiwa. Awalan, yang pertama, mujahadatuha ala salahin niyati wa salamatiha, bersungguh-sungguh untuk kebaikan niatnya dan keselamatannya. Jadi untuk kita bisa mewujudkan al-mujahadah, kesungguhan kita di dalam mewujudkan akhlak yang mulia, maka yang pertama kita harus bersungguh-sungguh di dalam salahin niyah, baiknya niat, wa salamatiha, dan keselamatannya. Niat kita harus baik, niat kita harus bersih. Qala Sufyan ats-Tsauri berkata, ma'alajtu syai'an, tidaklah aku mengobati sesuatu asyadda alayya, yang lebih sulit
bagi diriku min niyati dibandingkan dengan niatku. Innaha taqallabu alayya, karena sesungguhnya niat tersebut berbolak-balik atas diriku. Subhanallah. Ini adalah ucapan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, yang beliau ma'ruf di dalam keilmuan dan kesalihan. Beliau apa? Merasa memperbaiki niat itu hal yang amat sangat sulit. Ma'alajtu syai'an, tidaklah aku mengobati sesuatu, asyadda alayya, yang lebih sulit bagi diriku, min niyati, dibandingkan dengan memperbaiki niatku. Ini kalau beliau saja seperti itu, lalu bagaimana dengan kita yang sudah merasa niatnya baik-baik saja, yang tidak pernah mengoreksi niat, yang tidak pernah muhasabah tentang niatnya. Adapun Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menyadari memperbaiki niat itu adalah hal yang paling sulit. Karena apa? Innaha taqallabu alayya, niat itu berbolak-balik atas diriku. Bahkan bukan hanya bagi beliau saja, semua kita. Ya, dalam satu amalan bisa jadi kita memiliki banyak niat. Jangankan dalam beberapa amalan, dalam satu amalan saja bisa jadi kita memiliki banyak niat. Dan niat kita bermacam-macam. Ada niat yang baik, ada niat yang boleh, ada niat yang buruk dalam satu amalan. Apalagi kalau dalam beberapa amalan. Nah, oleh karena itu orang yang menginginkan akhlak yang mulia, dia harus bersungguh-sungguh, ya, untuk mewujudkan akhlak yang mulia ini di dalam jiwanya dengan perbaikan niat. Tsaniyan, yang kedua, mujahadatuha ala ta'allumi hadhil akhlaq, bersungguh-sungguh untuk mempelajari akhlak ini, wal adabi wal ifadati min musannafati ahli ilmi fi hadzal bab. Demikian pula mempelajari adab dan juga mengambil faedah dari tulisan-tulisan, karya tulis para ulama di dalam bab ini. Orang yang mau akhlaknya baik, selain harus memiliki niat yang baik, dia juga harus bersungguh-sungguh untuk belajar, mau ngaji, ya, dalam bab akhlak. Itu yang kedua, harus punya kesungguhan di dalam mempelajari akhlak dan adab. Khususnya apa? Min musannafati ahlil ilmi fi hadzal bab. Terutama diambil dari karya tulis para ulama di dalam bab ini. Jangan kita ngambil akhlak dari sinetron. Jangan kita ngambil akhlak dari konten-konten YouTube. Tapi dari mana? Musannafati ahlil ilm, karya tulisnya para ulama, yang tentu saja rujukan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Rujukan utama mereka para ulama kalau menulis kitab tentang akhlak, ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang cukup fenomenal dalam bab ini adalah kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan nanti Syekh Abdul Razak akan menyinggung sedikit tentang masalah ini di bab birrul walidain. Ya, jadi kita mengambil akhlak dari karya tulis para ulama kita. Dari karya tulis para ulama kita. Taib. Salisan, yang ketiga, mujahadatuha ala tatbiki hadhil adab. Seseorang harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkan adab ini. Setelah niatnya baik, dia belajar, maka dia juga harus bersungguh-sungguh untuk apa? Mengamalkannya. Bersungguh-sungguh untuk mempraktekannya. Wattahalli bihadzil akhlaq, dan berhias diri dengan akhlak yang mulia ini. Beliau mengungkapkan di sini dengan bahasa at-tahalli,
berhias diri. Ini menunjukkan akhlak itu perhiasannya seorang muslim. Perhiasan sesungguhnya seorang muslim itu adalah akhlaknya. Artinya seorang muslim tatkala dirinya memiliki akhlak yang mulia, tatkala dirinya memiliki akhlak yang luhur, maka akan nikmat untuk dipandang, maka akan nikmat untuk berteman dengannya. Karena orang suka perhiasan. Secara fitrah manusia suka perhiasan. Dan kalau dia dekat-dekat dengan sesuatu yang terhiasi, maka tentu akan senang. Dan sebaliknya, orang kalau tidak memiliki akhlak yang mulia, dirinya tidak memiliki perhiasan, orang tentu akan apa? Enggan untuk melihatnya, enggan untuk berteman dengan dirinya. Maka dari itu beliau mengatakan wattahalli bihadil akhlak. Seorang yang memang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan akhlak ini harus bersungguh-sungguh untuk mempraktekannya dan berhias diri dengannya. Fa innal mujahida kama qala, karena orang yang bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan akhlak ini sebagaimana qala sallallahu alaihi wasallam, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang bersungguh-sungguh adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam jiwanya dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang berjihad memerangi jiwanya untuk ketaatan kepada Allah. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya jihad itu tidak murni masalah perang. Bahkan di antara jihad yang paling besar, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah jihadun nafs. Berjihad melawan hawa nafsu. Kalau ini sudah ditaklukkan, maka insya Allah yang lainnya akan mudah. Ya, nah seperti itu. Jadi itu yang ketiga, orang yang ingin serius untuk mewujudkan akhlak yang mulia, dia harus bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, untuk mewujudkannya. Setelah dia pelajari akhlak tersebut. Rabi'an, yang keempat, mujahadatuha ala da'wati ilaiha wa bayaniha wa nashriha. Yang keempat, dia juga harus bersungguh-sungguh untuk mendakwahkannya. Ya, jadi akhlak yang mulia ini selain dipelajari dan diamalkan untuk diri sendiri, maka hendaknya disebarluaskan, diajarkan kepada manusia. Karena kita makhluk sosial yang senantiasa bermuamalah dengan manusia. Dan termasuk di antara bab ingkarul mungkar. Kalau kita lihat ada akhlak yang buruk, maka kita ajarkan akhlak yang baik. Ketika kita melihat kemungkaran di depan mata, maka kita bisa merubahnya semampu kita, baik dengan tangan ataupun dengan lisan. Nah, dakwah secara umum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan beramal saleh dan berkata, sesungguhnya aku di antara orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, perhatikan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang paling baik ucapannya adalah orang yang menyeru ke jalan Allah. Di antaranya apa? Akhlak. Mendakwahkan akhlak mulia sama dengan kita mendakwahkan seseorang di jalan Allah. Karena akhlak bagian dari jalan Allah, bagian dari agama Allah. Agama Allah bukan hanya akidah ibadah, tapi juga termasuk akhlak. Makanya tadi disampaikan bahwasanya keutamaan dakwah secara umum adalah ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang menyeru ke jalan Allah. Nah, jalan Allah itu umum.
Di antara jalan Allah adalah akhlak yang mulia. Maka menyeru kepada akhlak yang mulia termasuk di antara ucapan terbaiknya seseorang. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, yang terakhir adalah mujahadatuha fi dzalika kullihi 'alal isti'anati billah. Bersungguh-sungguh pada yang semuanya itu, 4 perkara tadi, ya, 4 perkara tadi, bersungguh-sungguh atas keempat perkara tadi, alal isti'anati billah, untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Fa inna man ista'ana billahi a'anahu, karena sesungguhnya orang yang meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan menolongnya. Wa man tawakkala alaihi kafahu, dan barang siapa yang bertawakal kepadanya, Allah akan mencukupinya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh membawakan dalil tentang masalah ini. Wa yajma'u hadza kullahu qaulu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini terkumpul di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Hadis riwayat Muslim. Semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan engkau merasa lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh di dalam jiwa kita untuk mewujudkan akhlak yang mulia ini harus dengan bersungguh-sungguh pada 5 perkara. Ya, 4 perkara yang paling utama adalah masalah niat, bersungguh-sungguh dalam perbaikan niat. Yang kedua, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari akhlak dan adab. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya, mengamalkannya. Yang keempat, bersungguh-sungguh untuk mendakwahkannya. Dan keempat perkara ini tidak akan mungkin bisa tercapai jika kita tidak mendapatkan apa? Yang kelima, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil niat kita baik, ya, tanpa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil kita bisa belajar dengan baik, memahami dengan baik tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil kita bisa mengamalkan akhlak yang mulia dan mendakwahkannya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keempat perkara yang bermanfaat ini harus kita iringi pula dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, yang hendaknya dibaca di setiap akhir salat, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan dalam 3 perkara. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa beribadah yang baik kepadamu. Ya, zikir butuh pertolongan Allah, bersyukur butuh pertolongan Allah, dan beribadah yang baik juga butuh pertolongan Allah. Dan di antara ibadah yang baik adalah akhlak yang mulia. Maka berakhlak pun juga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perbaikan niat, dalam belajar akhlak, dalam mengamalkan dan mendakwakan akhlak, kita semua butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk semangat pada perkara yang bermanfaat bagi kita dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhir dari bab yang pertama, ya, kalau bisa kita katakan, yaitu tentang husnul khuluq, keutamaan akhlak yang mulia. Ini secara umum. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang kedua, yaitu birrul walidain.
berbakti kepada kedua orang tua. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan tentang keutamaan birrul walidain dan berbagai macam perkara yang yaitu terkandung di dalamnya, beliau menyebutkan alasan mengapa birrul walidain ini dimasukkan di dalam bab yang pertama di dalam ahadisul akhlak. Sebenarnya bab yang kedua ya, maksudnya bab yang pertama dalam poin realisasi akhlak yang mulia. Kalau bab yang pertama tadi husnul khuluq ini membicarakan tentang keutamaan akhlak secara umum. Ya, bab yang pertama yang telah kita sampaikan ini mempelajari akhlak mulia secara umum. Tapi perincian akhlak mulia itu apa? Ya, keutamaan akhlak kita sudah tahu. Tapi akhlak yang mulia itu wujud realnya apa? Maka yang pertama wujud real akhlak yang mulia birrul walidain. Dan kenapa ini diletakkan di nomor pertama? Kok enggak kejujuran? Kok bukan amanah? Kok bukan menyebarkan salam? Kan ini akhlak mulia. Jujur, amanah, menyebarkan salam, ya, suka menolong. Ini akhlak mulia. Tapi kenapa birrul walidain yang pertama kali disebutkan? Maka mari kita simak penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala. Berkata al-muallif hafizahullah, ya'ti fi sadaratil akhlaq. Yang datang pertama kali di dalam awal pembahasan akhlak, wa muqaddamiha, dan yang terdepan birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Li'annahuma, karena kedua orang tua ahaqqun nasi bil adab, adalah manusia yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan adab. Wa bihusnil muamalah, dan orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik di dalam bermuamalah. Wa karimil akhlaqi wal adab, dan orang yang paling berhak untuk kita muliakan dengan akhlak dan adab. Kaifalah, bagaimana tidak? Wa qad qaranallahu haqqahuma bihaqqihi, karena sungguh Allah telah menggandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah itu sendiri. Fi aktsara min ayatin min kitabihi azza wa jalla, di banyak ayat di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita yaitu lanjutkan ayat-ayat yang akan dibawakan oleh al-muallif tentang masalah ini, perlu kita sadari orang yang paling berhak untuk kita terapkan akhlak yang mulia sebelum teman kita, sebelum rekan kita, sebelum saudara jauh kita, sebelum tetangga kita, maka yang paling terdepan dalam masalah ini adalah orang tua. Ini nggak bisa ditawar. Ini tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, kalau ada seseorang yang akhlaknya baik kepada kawan, rekan kerja, teman bermain, kepada saudara, kepada tetangga, kepada tamu, tapi kepada orang tuanya buruk, maka tentu ini tidak bisa diharapkan kebaikannya. Karena justru orang tua adalah yang paling berhak untuk kita terapkan akhlak yang mulia sebelum kepada yang lainnya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kewajiban kita untuk menunaikan hak Allah, setelahnya adalah menunaikan hak orang tua. Dan ini ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, cukup banyak. Di sini beliau membawakan 3 ayat atau 4 ayat, maafwan. Beliau membawakan 4 ayat. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-23, Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua.
Lihat bagaimana Allah menggandengkan perintah untuk bertauhid dan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua di dalam surat Al-An'am ayat ke-151. Surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, marilah kalian datang, aku akan bacakan apa-apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian kepada kalian, yaitu agar kalian tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hak Allah dan hak kedua orang tua pada satu konteks kalimat. Sebelum Allah melarang kita di dalam kemaksiatan secara umum, Allah melarang kita terlebih dahulu untuk durhaka kepada orang tua. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, terlebih dahulu Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, alla tusyriku bihi syai'a, ini terkait dengan hak Allah. Jangan kalian berbuat syirik. Dan yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada keduanya. Hak Allah, kemudian hak kedua orang tua. Ayat yang ketiga di dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua, kepada kedua orang tua. Jelas ayat ini ya, perintah untuk beribadah kepada Allah dan larangan dari perbuatan syirik, yang mana ini merupakan haknya Allah. Setelah itu digandengkan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu ayat yang ketiga. Dan ayat yang keempat yang terakhir yang dibawakan oleh al-muallif dalam surat Luqman ayat ke-14. Surat Luqman ayat ke-14. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Anishkurli, dan hendaknya engkau bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, karena kepadakulah, yaitu kepada Allah, engkau akan dikembalikan. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mendahulukan di dalam perintah bersyukur, berterima kasih, yang pertama hendaknya kepada Allah, dan yang kedua bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Ya, jadi jelas kalau kita perhatikan pada 4 ayat ini, hak yang pertama yang wajib untuk kita tunaikan tentu saja haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak bisa ditawar. Bagaimanapun juga Allah lah yang harus untuk kita penuhi hak-haknya. Kita beribadah kepada Allah dengan segala macam bentuk ibadah. Ini enggak bisa ditawar. Sebelum kita berbuat baik kepada makhluknya, kita terlebih dahulu harus berbuat baik kepada penciptanya, Allahu Azza wa Jalla. Baru setelah itu kepada kedua orang tua. Karena dengan sebab kedua orang tualah kita ada di dunia. Karena dengan sebab mereka berdualah kita bisa hidup di dunia. Maka dari itu, setelah Allah merintahkan kita untuk berbuat baik kepada Sang Pencipta yang sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, baru setelah itu
Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada yang menjadi sebab kita ada di dunia. Ya, sungguh luar biasa. Ya, yang menjadi sebab siapa? Orang tua. Yang menjadikan kita ada Allah Subhanahu wa taala. Maka didahulukan yang benar-benar menciptakan kita, Allah. Baru setelah itu yang menjadi sebab kita ada, orang tua. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan saya menyebutkan di sini, dan ayat-ayat pada makna yang seperti ini sangat banyak. Ya, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk memenuhi Allah, beribadah kepada Allah, baru kepada orang tua. Walida, dan karena inilah saddara al-Imam al-Bukhari kitabahu al-Adab al-Mufrad. Al-Imam al-Bukhari memulai di dalam kitabnya Al-Adab al-Mufrad bi abwabin adidatin fi birril walidain, dengan bab yang bermacam-macam di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang tadi saya sempat singgung. Mengapa Imam Al-Bukhari memulai di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad dengan bab birrul walidain sebelum pembahasan akhlak dan adab yang lain. Dan insyaallah kita tahu di antara kitab adab di dalam, yaitu karangan karya tulis para ulama kita yang cukup fenomenal, adalah kitab Al-Adab Al-Mufrad. Berbagai macam hadis-hadis dan asar-asar para sahabat tentang adab dan akhlak terkumpul di sana, disusun oleh Imam Al-Bukhari. Nah, sebelum membahas adab akhlak secara umum yang lain, beliau terlebih dahulu membahas al-birrul walidain, ya, birrul walidain. Membahas tentang apa? Birrul walidain. Bahkan beliau membahas di dalam bab tentang birrul walidain itu banyak sekali macam-macam babnya. Ada bab berbuat baik kepada orang tua secara umum, ada bab berbuat baik kepada ibu, ada bab berbuat baik kepada ayah, ada bab larangan durhaka kepada orang tua, banyak sekali. Beraneka ragam bab. Ya, di dalam bab tentang birrul walidain. Wa hadhihi laftatun 'azimatun minhu rahimahullah. Dan ini di antara tindakan beliau yang sangat luar biasa, rahimahullah, ila annal walidain, bahwasanya kedua orang tua, huma ahaqqun nasi bil adab wa husnil muamalah wa karimil akhlaqi wal adab. Karena kedua orang tua adalah manusia yang paling berhak untuk kita perlakukan adab dan muamalah yang baik, dan memuliakan dengan akhlak dan adab yang baik pula. Ka'annahu yaqul, seakan-akan beliau Imam Al-Bukhari itu mengatakan, seakan-akan, ya, beliau mengatakan, ya man taqra'a adab syari'atil azimah, wahai orang yang ingin membaca tentang adab syariat yang agung, wa akhlaqal islamil fadilah, dan akhlak Islam yang mulia, i'lam, ketahuilah, anna haqqan nasi bihadhil adab wa aulahum bihadhil akhlaq humal walidan, bahwasanya manusia yang paling berhak dengan adab ini dan yang paling utama untuk akhlak ini, mereka adalah kedua orang tua. Li'annahuma ahaqqun nasi bihusnis suhbah, karena mereka berdua adalah manusia yang paling berhak untuk kita sikapi, untuk kita yaitu perbaiki hubungannya. Wa aulan nasi bitta'amul, dan manusia yang paling utama untuk kita bermuamalah bil adabil karim wal khuluqil fadil, dengan adab mulia dan akhlak yang utama. Wal muslimu, dan seorang muslim, matlubun minhu an yu'amila jami'a ibadallahi bidzalik, seorang muslim dia dituntut untuk bermuamalah kepada seluruh hamba-hamba Allah dengan adab yang mulia tersebut. Lakin, akan tetapi, al-walidani ahaqqu wa aula, kedua orang tua lebih berhak dan lebih utama. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bukan ucapannya Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad tidak banyak menjelaskan. Beliau hanya membawakan hadis dan asar langsung, ya, dan juga ayat-ayat Al-Quran tentang adab
berbakti kepada kedua orang tua. Langsung dibawakan ayat, dibawakan hadis. Namun Syekh Abdul Razak memandang, kenapa kok beliau memulai dengan bab birrul walidain? Nah, seakan-akan ini yang ada di dalam hati Imam Bukhari. Seakan-akan beliau mengungkapkan di dalam hatinya seperti ini. Ya, wahai orang yang ingin belajar adab, yang sungguh-sungguh ingin mempelajari dan memperbaiki adab, perbaikilah hubungan kalian terlebih dahulu dengan kedua orang tua. Karena kedua orang tua orang yang paling berhak untuk kita muliakan dengan adab Islam, dengan akhlak-akhlak mulia. Sebelum kita memperlakukan orang lain dengan adab yang mulia, perlakukan terlebih dahulu kedua orang tua kita. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, orang yang berakhlak kepada orang lain tapi tidak kepada kedua orang tuanya tentu tidak bisa diharapkan kebaikannya. Bagaimana mungkin dia dahulukan orang yang jauh dibandingkan dengan orang yang dekat dengan dia, yang telah berjasa di dalam hidupnya. Ya, yang telah berjasa di dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razak ingin mengikuti jejaknya Imam Al-Bukhari. Ya, di dalam menulis risalah ini pembahasan tentang akhlak, sebelum membahas tentang akhlak-akhlak yang lain, ya seperti silaturahim, kemudian yaitu hak tetangga, kemudian hak pekerja, kemudian memperbaiki hubungan antara dua orang, kemudian larangan ghibah dan namimah. Ini akhlak-akhlak yang mulia. Tapi terlebih dahulu dibahas tentang birrul walidain. Kemudian an Abdullah bin Mas'ud. Sekarang kita mulai masuk pada hadis-hadis tentang birrul walidain. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wajalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu, Ibnu Mas'ud kemudian bertanya, summa ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, summal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Qal, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, haddatsani bihinna, itulah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Walau istazadtuhu lazadani, kalau aku minta tambah lagi, tentu beliau akan menambahkan untuk diriku. Artinya apa? Kalau Ibnu Mas'ud tanya lagi, kemudian setelah jihad apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka niscaya Rasulullah akan menjawabnya. Tapi di sini Ibnu Mas'ud mencukupkan diri dengan bertanya 3. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada penjelasan dari Syekh Abdul Razak, perhatikan. Lagi-lagi hadis ini mengandung makna yang telah kita sampaikan sebelumnya. Apa itu? Memenuhi hak Allah itu tetap lebih utama dibandingkan dengan hak selainnya. Karena apa? Ketika Nabi SAW ditanya amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama beliau menjawab apa? As-salatu ala waqtiha, salat dulu. Sebelum kita ngurusi orang lain, sebelum kita menyikapi orang lain, terlebih dahulu kita tunaikan hak Allah. As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dan di sebagian riwayat disebutkan yang dimaksud salat pada waktunya adalah fi awwalil waqt, di awal waktu. Ya, di awal waktu. Mengapa? Karena kalau salat pada waktunya secara umum
maka tentu bagaimana mungkin ini bisa menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Salat maghrib jam 6, setengah 6 boleh, jam 6 boleh, setengah 7 boleh, 7 kurang seperempat masih boleh. Apakah semuanya sama tingkatannya? Mana yang lebih baik? Di awal waktu. Ya, maka dari itu kalau yang dimaksud salat pada waktunya, ya sejak jam setengah 6 sampai jam 7 kurang 5 menit ini ya. Jam 7 ini pada waktunya. Salat maghrib pada waktunya. Karena salat itu ada rentang waktu. Nah, kalau seseorang itu mengerjakan salat dengan berbagai macam rentang waktunya, ada yang salat di awal, ada yang salat di tengah, ada yang salat di akhir. Kalau itu semua ahabbu ilallah, ya berarti hadis ini seakan-akan mana keutamaan. Kalau orang sholat di luar waktu tentu saja ini tidak diterima. Sholat maghrib di waktu isya tanpa ada uzur, tanpa ada sebab, ya tentu tidak bisa dibandingkan. Maka dari itu yang lebih sahih, yang lebih tepat berdasarkan riwayat yang lain, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktu. Sholat di akhir waktu dicintai, tapi tentu lebih mencintai yang di awal waktu. Menunjukkan kalau apa? Seorang manusia bersegera di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam ibadah kepada Allah. Nah seperti itu ya. Jadi hak Allah yang lebih utama, baru setelah itu hak kedua orang tua, baru setelah itu hak kaum muslimin secara umum, jihad fisabilillah. Nah di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan hadza fihi hirsus sahabah. Dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran betapa semangatnya sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka, yang diwakili oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ala ma'rifati tafadulil a'mal wal muqaddami minha, untuk mengetahui berbagai macam tingkatan-tingkatan amal dan manakah amalan yang paling dicintai oleh Allah, manakah amalan yang lebih didahulukan. Wa hirsuhum, dan juga semangatnya mereka kita bisa mendapatkan ala ma'rifati ma tunalu bihi mahabbatullah, untuk mengetahui apa yang bisa diraih berupa kecintaan Allah. Karena Nabi Ibnu Mas'ud bertanya apa? Ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ya. Wa ayyul amali ahabbu ilaihi, yaitu amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Wa huwa nabi'un an syiddati raghbatihim, dan tentu saja ini muncul dari harapan yang besar para sahabat fil khairi, di dalam kebaikan, wa ma'rifatil ahabbi wal afdal, dan mengetahui mana yang lebih utama dan yang lebih dicintai oleh Allah, liyaf'aluhu, agar mereka bisa mengerjakannya, waliyanalu bidzalika mahabbatallahi lahum, dan agar mereka bisa meraih kecintaan Allah. Waqad kana min du'ai nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fima sahha an, dan di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau, wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Aku memohon kepadamu ya Allah kecintaanmu dan kecintaan dari orang yang mencintaimu, dan kecintaan dari amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada cintamu. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan para ulama kalau mensyarah hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, sebelum membahas satu persatu amalan tersebut, kebanyakan para ulama mengambil faedah dari pertanyaan ini. Apa itu? Ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Yang menunjukkan kalau pertanyaan ini bukan pertanyaan sembarangan. Kalau kita misalnya punya kesempatan ketemu Nabi SAW, kira-kira yang ditanya apa?
Apa yang ditanya kira-kira? Nabi di surga itu ada apanya? Nabi di surga ada mobil mewah tak? Nabi di surga ada lapangan sepak bola yang bagus tak? Mungkin kita kalau ketemu Nabi tanyanya ya hal-hal seperti itu. Ya, bisa dikatakan hampir mustahil kalau kita nih ketemu Nabi tanyanya ayyul amali ahabbu ilallah. Kita bisa tahu hadis ini ya karena inisiatif dari Ibnu Mas'ud bertanya kepada ini. Jadi kita tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal menikmati hasilnya. Makanya para ulama kita menjelaskan mereka para sahabat itu ya memang orang-orang yang pantas menemani Nabi, bukan kita. Kalau kita yang menemani Nabi nggak tahu apa jadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jadinya Islam. Makanya mereka itu orang-orang yang utama. Nggak boleh kita merendahkan mereka, mencela mereka. Mencintai mereka tanda iman, membenci mereka tanda kemunafikan. Di antaranya ini bisa muncul pertanyaan yang luar biasa. Azan ya. Fadhal bisa azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi.
Jadi para ulama kita menjelaskan bahwasanya di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk memperoleh kebaikan, khususnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling dicintai yang menempati urutan pertama, ada yang paling dicintai yang menempati urutan berikutnya, dan seterusnya. Ya. Sekaligus ini menerangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya al-iman darajat. Iman itu memiliki tingkatan-tingkatan. Semakin orang mengamalkan apa-apa yang dicintai oleh Allah, semakin tinggi tingkatannya. Nah, kemudian wa yadullul hadis ini juga menunjukkan ala anna syu'abal iman wa khisalad din mutafawitatun fil afdaliyah, bahwasanya cabang-cabang keimanan dan praktek-praktek keagamaan itu bertingkat-tingkat dari segi afdaliyah, dari segi keutamaan. Ini lebih afdal, ini di bawahnya, ini di bawahnya, dan begitu seterusnya. Walaysat ala rutbatin wahidah, bukan pada satu tingkatan saja, sebagaimana keyakinan ahlu bid'ah yang memahami iman itu satu tingkat. Kalau iman itu hilang dalam satu amalan dosa, maka hilanglah, lenyaplah iman seseorang. Ya, sebagaimana iman itu bertingkat-tingkat, maksiat pun juga demikian. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ahli bid'ah, mereka meyakini, di antara mereka meyakini iman itu satu bagian. Kalau iman itu enggak ada, misalnya dalam satu hadis ya, la yu'minu ahadukum, kan banyak kita jumpai, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Atau hadis tentang maksiat misalnya, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'minun, kata Nabi SAW. Tidaklah orang yang berzina tatkala berzina dia dalam keadaan beriman. Maka dengan zina iman seseorang hilang, alias dia jadi murtad. Ini menurut siapa? Menurut sebagian ahli bid'ah. Karena menganggap iman itu satu kesatuan. Kalau ada kemaksiatan yang mengancam iman seseorang itu hilang, maka hilanglah keseluruhan imannya. Sedangkan Ahlussunnah memahami iman itu bertingkat-tingkat. Kalau iman itu nilainya 100 misalnya, lalu ada keimanan yang berkurang 50, ya berarti imannya sisa 50, enggak langsung habis. Kalau ahli bid'ah tidak. Kalau ada iman yang kurang maka langsung habis, enggak bisa apa? Enggak bisa dibagi-bagi. Nah, dalilnya adalah qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una, ay bid'un wa sittuna au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, maka yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Dalam sebagian riwayat fa'alaha, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u, dan rasa malu, syu'batun minal iman, adalah di antara cabang keimanan. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan iman itu tidak hanya satu kesatuan utuh, tapi iman itu bercabang-cabang.
Yang paling tinggi la ilaha illallah. Seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Dari sekian banyak cabang keimanan. Ada berapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? 70 sekian atau 60 sekian. Yang paling puncak qaulu la ilaha illallah. Baru ada di tengah-tengahnya banyak. Salat, puasa, termasuk bagian keimanan. Birrul walidain, akhlak yang mulia termasuk bagian keimanan. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini tingkatan iman yang paling rendah. Dan rasa malu termasuk bagian cabang keimanan. Ya. Nah ini. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini orang yang misalnya enggak punya rasa malu langsung kafir. Karena malu termasuk bagian dari iman. Berarti orang kalau enggak punya malu enggak punya iman. Konsekuensinya begitu menurut sebagian ahli bid'ah. Pokoknya ada bagian iman yang hilang sudah roboh seluruh keimanannya. Ahlussunnah tidak. Iman itu bercabang-cabang. Kalau ada orang yang tidak punya rasa malu, maka dia kehilangan cabang iman yang itu. Kalau orang tidak menyingkirkan gangguan dari jalan, membiarkan ada gangguan di jalan dibiarkan, bukan berarti orang itu langsung kafir. Tapi orang itu memiliki kekurangan dari cabang keimanan yang seperti itu. Fal imanu dzu syu'abin, maka iman itu memiliki cabang-cabang. Minha ma huwa a'la, di antaranya ada yang paling tinggi, wa minha ma huwa adna, dan di antaranya ada yang paling rendah. Wa syu'abul a'la ahabbu ilallahi azza wa jal min syu'abil adna, dan tentu saja cabang yang paling tinggi lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan cabang yang paling rendah. Wa kulluha habibatun ilallahi azza wa jal, meskipun semuanya dicintai oleh Allah azza wa jal. Nah, kembali kepada pembahasan kita, birrul walidain termasuk di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Ya. Jihad fisabilillah termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Salat di awal waktu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Nah, selain itu banyak lagi, hanya saja di dalam hadis ini tidak disebutkan. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 3. Yang menunjukkan sekali lagi kalau amalan keimanan itu bertingkat-tingkat. Wallahu taala alam bissawab. Tayyib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan tentang hadis ini pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Bagi anak perempuan yang bersuami, apakah dia tetap punya kewajiban berbakti kepada rumah? Baik. Bagi anak perempuan yang sudah punya suami, apakah dia masih punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua? Jawabannya tentu masih ada, tapi prioritasnya sudah berbeda. Artinya, kalau dia sudah bersuami, maka orang nomor satunya suaminya. Setelah itu baru orang tuanya. Itu kalau seorang anak perempuan sudah menikah. Ya. Dan di sini perlu kita perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti ini merendahkan orang tua. Loh, saya yang merawat, membesarkan, kok sekarang sudah dipek sama orang, taatnya kepada suami. Jangan dilihat hanya dari sisi itu saja, tapi lihat pula dari sisi tanggung jawab. Dulu ketika anak itu masih kecil, Anda orang tua bertanggung jawab penuh dengan anak perempuan Anda. Anda punya beban. Anak perempuan salah, keliru, orang tua yang menjadi penanggung jawab utama. Tapi begitu anak perempuan dinikahi oleh orang laki-laki, maka tanggung jawab itu beralih kepada suaminya. Orang tua
ya tinggal santai. Gampangnya seperti itu. Artinya memantau. Kalau anak perempuannya salah, keliru, ya tanggung jawab suaminya dulu. Nggak langsung ke orang tua. Nah kalau ternyata pernikahan itu gagal dan sebagainya, baru balik tanggung jawab itu kepada orang tua. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi kalau masih punya suami, suaminya yang bertanggung jawab, yang menafkahi, yang mendidik, dan lain sebagainya. Termasuk dari konsekuensial itu, dialah orang pertama yang harus ditaati. Dialah orang pertama yang harus ditaati. Ya, jadi tetap ada kewajiban berbakti, tapi prioritasnya sudah berbeda. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.